Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk dan diberi kesempatan untuk senantiasa selalu melanjutkan program ini. Telah kita pahami bersama bahwa manusia itu sering melalaikan nikmat sehat dan waktu luang, dan ketika dia sakit baru dia sadar bahwa kesehatan dan waktu luang itu adalah nikmat yang sangat besar, sehingga ketika dia sakit langsung kepikiran buat, ya Allah, kenapa kemarin aku nggak melakukan ini dan itu, kenapa nggak begini, nggak begitu. Sekarang aku sakit, gerakku terbatas, kemudian aku sudah lemah, tidak mampu untuk melakukan ini dan itu, seperti itu. Jadi jangan lupa kita untuk selalu bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat sehat dan waktu luang ini. Dan bagaimana cara bersyukur itu? Yaitu dengan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur dengan lisan, kemudian bersyukur dengan hati. Itu kita menyadari bahwa jangan sampai kita bahwa nikmat ini benar-benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang nggak boleh kita sia-siain. Kemudian bersyukur dengan perbuatan kita, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan kita sia-siakan nikmat waktu luang dan nikmat sehat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam setiap menit dan detik yang kita lalui dalam hari-hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas yang dari lisan beliau lah ilmu-ilmu ini sampai pada kita di hari-hari ini. Dan salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang selalu setia menemani beliau hingga akhir ayatnya. Kemudian para tabi'in. Siapa itu tabi'in? Yaitu mereka-mereka yang hidup bersama para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in. Siapa itu tabi'ut tabi'in? Ialah generasi setelah para sahabat dan tabi'in tadi itu. Entah itu anak dari tabi'in atau cucu-cucunya, seperti itu. Kemudian para ulama mazhab, ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang senantiasa selalu menyambung lidahnya dalam dakwah ini, dalam dakwah Islamiyah ini, sehingga kita semua bisa memahami ilmu-ilmu agama itu dengan baik dan benar, sehingga ilmu-ilmu agama itu sampai kepada kita pada hari-hari ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada ibu-ibu semuanya. Saya doakan semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaannya dalam hari-hari kita menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ummah sekalian, kemarin kita sudah belajar di hukum-hukum mad bagian 1, yaitu mad tabi'i, yang dimana mad tabi'i itu terbagi menjadi 2 bagian, mad tabi'i kalimi dan mad tabi'i harfi. Kemudian mad tabi'i kalimi terbagi menjadi 2 bagian lagi, kalimi zahiri dan kalimi muqaddar. Apa itu mad tabi'i kalimi? Mad tabi'i kalimi zahiri. Mad tabi'i kalimi zahiri ialah mad asli yang terlihat huruf alifnya, terlihat huruf ya sukunnya, terlihat huruf waw sukunnya. Nah, kalau misalnya mad tabi'i kalimi muqaddar ialah yang tidak terlihat. Jadi dia hanya diberi tanda
fathah panjang, dhamma panjang, kasroh panjang ya di bacaan-bacaannya. Nah, jadi bisa kita pahami dari situ. Kemudian, apa itu mad tabi'i harfi? Yaitu mad tabi'i harfi huruf-huruf yang biasanya muncul di awal surah. Jadi di awal surah itu dia tidak kelihatan, misalnya huruf H itu kan tidak kelihatan kan huruf alif di belakangnya, tapi dia tetap dibaca panjang, H gitu, H mim H. Jadi kemudian mad tabi'i harfi ini dia terdiri dari 5 huruf ya, yaitu huruf ya, ha, to, ha, ro. Nah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan mad far'i. Alhamdulillah kemarin mad tabi'i asli itu kita sudah pelajari ya. Inilah dia yang bunyinya 2 harokat. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, mad far'i. Mad far'i merupakan cabang atau tambahan dari mad asli, yaitu mad yang bertemu dengan sebab-sebab tertentu lainnya. Jika dikelompokkan berdasarkan sebabnya, ada 3 sebab. Mad bertemu hamzah, mad bertemu sukun arid, sukun karena waqaf, kemudian mad bertemu sukun asli. Nah, kalau mad huruf panjang ketemu dengan huruf panjang, dia di waqaf. Pas waqaf itu akhir kalimat atau akhir ayat. Kemudian mad bertemu huruf hamzah. Nah, di sini yang disebabkan hamzah ialah mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubra, mad bada. Apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil ialah huruf hamzah yang sebelumnya itu ada huruf mad panjang di depannya. Jadi sudah kita kenal dari awal, huruf mad itu ialah huruf alif yang sebelumnya fathah, huruf ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika saya menunjukkan mad bertemu dengan hamzah, berarti sudah masuk dalam bayangan kita bahwa bentuknya huruf fathah, di belakangnya ada alif, baru depannya berarti hamzah. Nah, tulisannya seperti itu dinamakan dengan mad wajib mutasil. Itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, contohnya mad wajib mutasil ialah ini, huruf fa fathah ya, depannya di belakangnya alif, kemudian depannya ada hamzah. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an sudah diberi tanda panjang seperti ini, yang garis di atas itu panjang. Nah, itu dia bisa kita ketahui bahwa namanya hukum mad wajib mutasil. Cara bacanya 4 sampai 5 harokat. Hunafa wa yuqimu, hunafa wa yuqimu, seperti itu. Nah, kemudian mad jaiz munfasil ialah huruf hamzah juga. Jadi di hari ini kita belajar tentang huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah. Jadi huruf mad far'i yang disebabkan oleh mad bertemu dengan hamzah. Nah, untuk yang ini dia dibaca juga 4 sampai 5 harokat. Di sini ada huruf mim fathah, kemudian setelah mim fathah ada alif, kemudian di depannya ada huruf hamzah dhammah yang berharokat dhammah ya. Nah, di atasnya alif itu ada garis.
dan bentuk garisnya itu hampir sama kayak di mad wajib mutasil. Hanya bedanya kalau mad wajib mutasil diberi tanda agak masuk ke dalam, sedangkan yang mad jais munfasil ini agak keluar dia itunya ujungnya. Nah, biar kalau di Al-Quran bisa dibedakan, ini namanya mad wajib mutasil dan yang satunya mad jais munfasil. Namun untuk dari segi bacaannya bisa dibedakan bahwa mad wajib mutasil itu huruf hamzah yang berada di depannya huruf mad, namun dia berada dalam satu kata. Hunafa'ah itu satu kata. Nah, sedangkan mad jais munfasil itu dia berada dalam beda kata. Wama itu sendiri, umiru itu sendiri. Jadi yang membedakan mad jais munfasil dan mad wajib mutasil ialah mad wajib itu dia berada dalam satu kata, sedangkan mad jais munfasil itu dia berada di dua kata yang berbeda. Huruf alifnya terpisah dengan huruf mad sebelumnya. Wama umiru, sama ini illa ada mad wajib, ada mad tabi'i dhammah bertemu dengan waw sukun, kemudian di depannya ada huruf hamzah i kasrah. Nah, miru jadi dia masuk di mad jais munfasil karena illa dengan umiru berbeda kata. Itu. Jadi huruf hamzahnya mad wajib itu berada dalam satu kata, sedangkan mad jais berada terpisah dari mad tabi'i sebelumnya huruf hamzahnya. Jadi dia berada di kata yang lain, berada dalam suku kata yang lain, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kemudian kita lanjut di mad silah kubro atau mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah kubro itu dia disebutkan oleh hamzah ya tadi di awal kitab. Jadi intinya huruf ini dibaca panjang disebabkan karena bertemu dengan huruf hamzah. Nah, yang bertemu di sini di silah tawilah atau silah kubro ini yang bertemu dengan huruf hamzah ialah huruf ha dhamir. Ha dhamir itu yang seperti ini. Ha dhamir itu yang kemudian atau ha kecil ya. Ha dhamir itu kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan kata ganti. Malahu, ini ada huruf alif di depannya ya. Huruf hamzah. Huruf alif itu kan dia sebuah huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika dia dibaca a, berarti huruf alif yang di atasnya ada huruf hamzahnya. Baru bisa diberi harokat karena huruf alif dia selalu sukun sifatnya. Nah, ini karena dia ada huruf hamzahnya sehingga jadi malahu ahladah. Jadi huruf hamzah ketemu dengan ha dhamir, di belakangnya ha dhamir itu huruf hidup. Nah, jadi ketika kalau di belakangnya huruf ha dhamir itu huruf sukun, berarti dia tidak dibaca panjang. Atau mungkin juga huruf hu-nya ini kita wakofkan, kita berhenti, dia tidak dibaca panjang. Jadi syaratnya dua-dua di antara keduanya itu harus ada huruf hidup. Jadi huruf a-nya hidup, huruf lamnya juga hidup. Ini satu lagi, ila ta'amihi anna. Hi-nya dibaca panjang karena di depannya ada huruf mim kasroh yang hidup dan huruf hamzah yang hidup. Jadi intinya huruf ha dhamir bertemu dengan hamzah. Jadi baca 4 sampai 5 harokat seperti itu. Sampai di sini semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kemudian mad badal. Mad badal itu bacaan panjang juga karena ada hamzah juga kan, karena kita sekarang hari ini belajarnya tentang huruf hukum mad yang disebabkan hamzah, maka mad badal juga dia terjadi karena ada hamzah. Nah, ini kan ada di bawah sini ada kasroh, kemudian ada huruf hamzah, sukun. Ini sebenarnya ya huruf i gitu.
Jadi dia dibaca imani. Kemudian ini waw sukun, di sebelumnya ada hamzah berharokat dhammah. Jadi dibaca utia. Seperti itu ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu hamzahnya berada di yang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu hamzahnya berada di depannya, huruf setelahnya. Nah, kemudian silah kubro atau silah tawilah itu huruf hamzahnya juga berada di depannya hadomir ya. Jadi hadomir bertemu dengan huruf hamzah, hamzah yang hidup ya. Kemudian yang di mad badal ini huruf hamzahnya berada di depannya, berada sebelumnya mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu kan waw, alif, dan ya. Nah, ketika hamzah kemudian depannya ada mad tabi'i yang sukun, nah itu jadinya dibaca panjang. Itu namanya mad badal. Tapi terlihatnya seperti mad tabi'i, tapi itu sebenarnya mad badal karena bertemunya antara huruf hamzah dengan hamzah sebenarnya. Seperti itu. Jadi di mad badal ini dia contohnya hanya a, i, u seperti itu. Contoh-contoh bacaannya. Ya, sama juga dengan yang seperti huruf mad silah kubro tadi kan ha, hi, hu. Cuman dia syaratnya di antara huruf hadomir itu harus huruf hamzah hidup dan sebelumnya huruf hijaiyah yang hidup juga, seperti itu. Semoga sampai di sini bisa kita pahami dengan baik ya apa-apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubro, dan mad badal. Dari semuanya mad badal yang hanya dibaca 2 harokat, dan dari keempat ini ialah mad yang disebabkan karena bertemu dengan hamzah. Mad wajib mutasil itu bertemu huruf panjang yang bertemu dengan hamzah namun berada pada satu kata. Sedangkan mad jaiz munfasil itu dia huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah namun berada pada 2 suku kata yang berbeda. Kemudian mad silah kubro itu huruf hadomir yang bertemu dengan hamzah di depannya huruf hidup dan di belakangnya juga huruf hijaiyah yang hidup. Kemudian mad badal ialah huruf hamzah yang sebelumnya yang di depannya setelah huruf hamzah itu ada huruf sukun ya, waw, atau dhammah. Misalnya huruf hamzah fathah bertemu dengan di depannya alif sukun. Kemudian huruf hamzah bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian huruf hamzah yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Jadi dibaca a, i, u seperti itu. Insya Allah kalau di dalam Al-Quran sudah ada tanda-tanda bacanya. Di sini kita hanya memahami nama-nama hukumnya saja. Jadi ketika bertemu dengan huruf yang seperti itu, oh iya ini namanya mad wajib mutasil. Bertemu dengan huruf satunya lagi, oh iya ini namanya mad jaiz munfasil, seperti itu. Saya akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya dari penjelasan materi. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di via Japri ya. Segala kesalahan dan kekurangan milik saya pribadi, dan kebenaran
kebenaran dan kebaikan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.